Ya, puji Tuhan, saudara sekalian, seperti apa yang sudah disampaikan beberapa atau 2 minggu yang lalu, bahwa di gereja kita di dalam beberapa minggu ke depan ini kita akan belajar tentang Credo Rasuli, ya, yang sudah dimulai kemarin dengan kata aku percaya. Terus kemudian yang kedua apa? Kemarin minggu lalu apa yang kita bahas minggu lalu? Ya, aku percaya terus kepada Allah Bapa. Nah, hari ini kita akan masuki judul yang selanjutnya. Kita akan bahas tentang kata Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, Tuhan kita. Ya, mari sama-sama kita akan baca dulu Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 dan ayat 14 saja, mungkin supaya mempersingkat waktu. Kita akan baca ayat 1 sampai 3, kemudian ayat 14. Kan ada beberapa ayat akan kita baca, saudara sekalian. Di hal yang akan kita bahas hari ini berbicara tentang siapakah yang kita percayai, ya, saudara sekalian, yang kemudian kita sebut dia dengan Yesus Kristus. Bahkan Alkitab bilang dia anak tunggal Allah, dan juga kita sebut dia dengan Tuhan kita. Firman Allah pada hari ini, mari kita baca sama-sama di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 dulu sampai 3, baru kemudian ayat 14 kita potong. Baca sama-sama, 2, 3. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. 2, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Terus kemudian segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Sudah sekalian, jadi kalau kita lihat di dalam pembacaan kita, Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 dan seterusnya menunjukkan bahwa firman itu, ya, awalnya bersama-sama dengan Allah, ya. Karena firman itu adalah Allah, ya, secara hakikat bahwa firman itu adalah Allah. Karena dia pada mulanya sudah bersama-sama dengan Allah, dan kemudian firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Bahkan dia disebut dengan anak tunggal Allah, Tuhan kita. Jadi firman Allah itu firman itu sendiri berbicara tentang pribadi Yesus. Ya. Jadi firman yang yang ditulis di dalam konteks ini berbicara tentang Yesus Kristus sendiri. Ya, tetapi kalau kita lihat secara harafiah menurut kata atau di dalam Credo Rasuli itu sendiri, dikatakan bahwa aku percaya kepada Yesus Kristus, anak tunggal Allah, Tuhan kita. Nah, itu mungkin yang akan kita bahas. Walaupun memang tadi kita sudah bahas bahwa Yesus itu adalah firman Allah itu sendiri. Bahkan kalau kita lihat bahwa firman itu sudah ada bahkan sebelum dunia dijadikan. Jadi kalau orang mau bilang bahwa apakah Yesus sudah ada sebelum dunia dijadikan, ya Yesus memang sudah ada sebelum dunia dijadikan. Kemudian kita bahas sekarang tentang Yesus Kristus, anak tunggal Allah dan Tuhan kita. Mari kita buka lagi Alkitab di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat 15 dan sampai 16. Matius pasal yang ke-16 ayat 15 dan juga 16. Oke, baca sama-sama, 2, 3. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apakah katamu, siapakah aku ini? 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yohanes 3 ayat 16. Tidak usah buka, pasti sudah hafal semua ya. 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup
yang kekal. Satu ayat lagi saudara sekalian. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 11, ayat 9 sampai 11. Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11. 2, 3. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Terus, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya, jadi menurut ayat-ayat yang barusan kita baca tadi, saudara sekalian, walaupun memang kita ketahui kemarin sudah disampaikan saudara Gerald bahwa Credo Rasul ini bukan kitab, ya. Credo Rasul ini bukan salah satu kitab terus kemudian dijadikan satu kumpulan buku, tetapi ini adalah isi dari firman Allah yang kita percayai, yang kemudian dirangkum menjadi credo, menjadi sebuah keyakinan, penyataan keyakinan kita. Nah, di credo kali ini yang akan kita bahas tentang kata Yesus Kristus. Aku percaya kepada Yesus Kristus. Tadi kita sudah lihat bahwa Yesus itu adalah firman. Firman yang menjadi manusia, yang kemudian kita katakan bahwa dia adalah Kristus. Jadi lewat pengakuan iman ini Bapak Saudara sekalian, lewat apa yang kita sebutkan dengan mulut sebagai sebuah keyakinan kita akan jadikan ini bukan cuma sebagai sebuah pengakuan, ya, tetapi ini betul-betul kita hidupi. Makanya kita harus mengerti saat kita mengatakan aku percaya Yesus Kristus. Siapakah Yesus Kristus? Yesus Kristus adalah, mungkin kalau kita kemarin juga sudah dibahas bahwa ketika kita melihat kata Tritunggal, Yesus itu adalah pribadi yang kedua dalam kata Tritunggal. Walaupun dia juga satu hakikat dengan Allah. Jadi Credo Rasuli tidak sedang mengajarkan kita tentang teori iman, ya. Tapi ini berbicara tentang pengakuan iman yang menuntut komitmen. Bukan cuma sebagai sebuah teori Bapak Saudara sekalian. Supaya apa? Supaya jangan cuma kita ngaku-ngaku tok, tapi nggak ada buktinya, nggak ada kenyataannya dalam hidup kita. Aku percaya kepada Yesus Kristus, kata firman Tuhan. Kata credo itu. Nah, apa yang dimaksud dengan Yesus Kristus? Yaitu yang akan kita bahas hari ini. Kata Yesus Kristus itu berbicara atau artinya adalah yang diurapi. Sama-sama katakan, yang diurapi. Kayaknya masih ada yang ngantuk, ya. Sama-sama ngomong, yang diurapi. Yesus itu adalah pribadi yang diurapi. Kalau kita bicara bahwa Yesus adalah Kristus, itu berbicara tentang Yesus yang diurapi. Apa arti diurapi, saudara sekalian? Itu harus juga kita pahami. Karena ini kan seringkali kita dengar, bahkan kita seringkali ucapkan bahwa Yesus itu, bahwa di dalam kekristenan kata diurapi itu seringkali disebut. Ya, makanya kita harus tahu ketika kita berkata aku percaya kepada Yesus Kristus, artinya kita percaya bahwa Yesus itu adalah yang diurapi. Apa arti kata yang diurapi? Ya, diurapi adalah seorang yang dipilih atau ditetapkan, ya, atau diberi kuasa. Jadi Bapak Saudara sekalian juga kalau kita, ya, mendengar kata itu bahwa wah kita lagi diurapi, atau itu artinya kita diberi kuasa atau kita dipilih, kita ditetapkan, kita dipercayakan. Jadi kalau kita dengar kata Kristus atau kata Mesias, ya secara kata itu berbeda Bapak Saudara sekalian. Betul ya? Kristus atau Mesias. Yesus juga kan sering disebut dia adalah Mesias. Di dalam Alkitab seringkali kita menemukan bahwa Yesus disebut Kristus, dia juga disebut dengan Mesias. Tapi sebetulnya kata ini adalah mengandung arti yang sama, ya. Karena kata Mesias itu diambil dari akar kata bahasa Ibrani, ya, Masyah, atau sama juga artinya
Mesias, yang artinya juga diurapi. Kalau Kristus itu dari bahasa Yunani, Kristos, artinya itu sama, ya, yang diurapi. Jadi Kristus atau Mesias itu sama, yang diurapi, dipilih, ditetapkan. Kalau kata di perjanjian lama, kalau kita lihat kesaksian Alkitab tentang orang-orang yang diurapi, biasanya ada 3 ya Bapak Saudara sekalian. Pengurapan itu dilakukan kepada 3. Yang pertama raja, biasanya raja diurapi biasanya dengan minyak. Terus kemudian imam juga diurapi dengan minyak. Terus kemudian nabi. Jadi kata pengurapan itu dipakai kepada raja, imam, dan nabi. Ya. Kenapa jadi nabi itu harus diurapi? Karena apa? Harus diberi otoritas, dipilih oleh Tuhan. Karena sebagai nabi tentunya akan apa? Menyampaikan firman atau menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Jadi harus dipilih, ditetapkan orang-orang khusus yang dipercayai oleh Tuhan, sehingga mereka itu yang diurapi. Ya. Jadi raja, terus kemudian imam, ya. Tadi nabi ya, nabi untuk menyampaikan kebenaran atau menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Yang kedua, raja. Kenapa raja? Raja itu dipakai untuk memimpin, punya otoritas untuk memimpin, sehingga dia perlu diurapi, diberi otoritas khusus. Terus kemudian apa? Imam. Imam juga diurapi. Kenapa? Imam itu akan berdiri sebagai seorang pengantara, ya, perantara yang akan melakukan pengorbanan. Dan ketiga hal ini antara raja, imam, dan nabi itu semua ada di dalam pribadi Yesus. Makanya Yesus dikatakan sebagai Kristus atau Mesias, karena dia punya ketiga hal itu, imam, raja, dan juga nabi, Bapak Saudara sekalian. Jadi ketika kita menyebutkan kata Yesus Kristus, berarti kita harus mengakui bahwa dia adalah sebagai imam, raja, dan juga nabi. Ya. Sebagai imam dia mengajarkan kebenaran. Sehingga ketika kita berkata, aku percaya kepada Yesus, berarti kita percaya bahwa setiap apa yang diperintahkan, apa yang disampaikan oleh Yesus, itu adalah kebenaran yang harus kita lakukan. Jangan kalau kita mengaku Yesus, aku percaya kepada Yesus Kristus, tapi kita tidak mau melakukan apa yang dia perintahkan, apa yang dia katakan, itu sama saja dengan, mungkin beberapa waktu yang lalu kita sudah pernah belajar, bahwa orang kalau menyampaikan lain di bibir, lain di hati, itu berarti dia adalah orang yang, apa yang kita kenal dengan sebutan orang yang lain di bibir, lain di hati? M-U-N-A-F-I-K. Apa itu? Jadi cuma ngomong doang ya. Jadi pengakuan iman ini bukan cuma kita sekedar belajar teori, tapi ini kita belajar tentang bagaimana sebuah komitmen yang kita ucapkan, yang akan kita jalankan, yang akan kita hidupi. Jadi menyatakan aku percaya ini bukan sebuah kebiasaan atau mungkin menjadi bagian dari liturgi. Tapi ini untuk mengingatkan kita bahwa ternyata ketika kita ngomong aku percaya kepada Yesus Kristus, kita sedang mempercayai bahwa dia memang adalah pilihan yang diurapi, yang punya kapasitas sebagai seorang nabi yang menyampaikan kebenaran. Dia juga adalah raja yang memerintah. Dia juga adalah perantara. Jadi bukan cuma sekedar kita ngomong, wah aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada Yesus Kristus. Kita harus punya pengertian yang jelas, ya. Jadi kita harus percaya bahwa dia punya otoritas. Dia punya kuasa. Bahkan dia juga melakukan sesuatu, Bapak Saudara sekalian, yang sungguh sangat luar biasa. Dia sebagai imam, sebagai pengantara. Makanya kalau di gereja Katolik ya seringkali kita dengar bahwa Yesus Kristus adalah pengantara, ya. Jadi mari Bapak Saudara sekalian, kita harus punya
pemahaman yang jelas bahwa ketika kita mengucapkan sesuatu, jangan cuma sekedar diucapkan, tapi itu betul-betul harus dipahami dan kemudian dijalankan. Yang kedua, pertama tadi kita bahas tentang Yesus Kristus, sekarang kita bahas tentang kata anaknya yang tunggal. Sama-sama katakan anaknya yang tunggal. Jadi ada beberapa ayat tadi ya, seperti sudah kita baca, Yohanes 3:16 juga disebut bahwa Yesus itu juga disebut anaknya yang tunggal. Di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 14, di situ kan dia juga dikatakan anak tunggal Bapa. Ya. Kenapa dia disebut dengan anak tunggal? Padahal juga kita ini kan juga disebut anak-anak Allah ya. Betul? Di mana kita disebut anak-anak Allah? Injil Yohanes pasal 1 ayat 12. Yesus anak Allah, kita juga anak-anak Allah. Kenapa Yesus dikatakan anak yang tunggal? Ya tentu pasti ada alasannya, saudara sekalian ya. Kenapa dia dikatakan anak yang tunggal? Seperti di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke 3 ayat 16. Jadi anak tunggal ini, Bapak Saudara sekalian, itu mengandung arti bahwa dia adalah satu-satunya atau tidak ada bandingannya. Jadi arti kata anak tunggal bahwa dia adalah satu-satunya. Walaupun memang ada istilah anak Allah juga dipakai di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, kata firman Tuhan, bagi barang siapa yang mengasihi dia adalah anak tunggal. Firman yang menjadi manusia. Kenapa dia dikatakan anak yang tunggal? Karena dia tidak ada yang bisa dibandingkan, karena dia bukan ciptaan, Bapak Saudara sekalian. Ya. Yesus itu bukan ciptaan. Karena dia sudah ada sejak awal, karena dia bersama-sama dengan Allah, kata firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi kata anak yang tunggal itu berbicara tentang hubungan yang unik dengan Bapa. Minggu lalu juga sudah dibahas ya. Kenapa Allah dikatakan Allah kita disebut Bapa? Karena dia punya hubungan yang unik dengan Yesus Kristus sebagai anak. Ya, jadi kalau tidak ada anak, tidak mungkin ada. Bagaimana disebut Bapa kalau tidak ada anaknya, ya? Jadi anak yang tunggal ini juga menunjukkan bahwa dia punya hubungan yang spesial dengan Bapa atau punya hubungan yang unik. Anak yang tunggal sudah dikatakan, ya. Jadi kenapa dia dikatakan anak yang tunggal? Karena sekali lagi dia bukan ciptaan, tetapi dia sehakikat dengan Bapa. Nah, di dalam Injil Yohanes tadi ya, pasal 1 ayat 14, pasal 1 ayat 1 dan juga di 14 dikatakan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi tidak bisa dibandingkan, jadi tidak sama. Walaupun kita juga dikatakan sebagai anak-anak Allah, tapi kita beda ya dengan Yesus Kristus yang disebut dengan anak tunggal. Kenapa? Karena dia bukan ciptaan. Dia sudah ada bersama-sama dengan Allah. Jadi anak tunggal juga berbicara tentang hubungan yang unik dengan Allah Bapa. Dan hubungan antara Bapa dan anak itu adalah hubungan kekal. Beda dengan kita manusia. Ya. Tidak akan Yesus Kristus, anak atau anak tunggal itu tidak bisa terpisahkan dengan Bapa, makanya disebut dengan anak tunggal. Kita walaupun dikatakan anak-anak Allah juga, tapi berbeda, ya, berbeda, saudara sekalian. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12, mari sama-sama kita buka. Injil Yohanes pasal 1 ayat 12. Dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara sekalian, pernah dengar kata adopsi ya? Kemarin juga sudah dibahas ya. Ya. Jadi mungkin ini perbedaan yang jelas. Kenapa dikatakan dia anak Allah yang tunggal dan kita juga disebut anak-anak Allah? Kenapa? Karena Yesus dari awalnya memang
Ya mungkin bisa dikatakan mungkin secara analogi bahwa Yesus itu anak kandung, kita ini anak angkat. Kalau kita lihat konteks ayat ini. Barang siapa, tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Kita menerima Yesus dulu, baru kita dikatakan anak-anak Allah. Tetapi Yesus sudah dari sononya, sudah anak, Bapak Saudara sekalian. Ya. Jadi kenapa dikatakan anak yang tunggal? Karena memang seperti itu. Jadi pengakuan bahwa Yesus anak tunggal Allah berarti ya kita mempercayai dia bahwa dia bersama-sama dengan Allah. Dia sehakikat dengan Allah. Ya. Dia punya otoritas. Dia dipilih oleh Tuhan. Terus yang ketiga kita lihat, kan ada 3 ya kalau kita lihat di kredo kali ini. Yesus Kristus, anak tunggal Allah dan Tuhan. Tuhan kita, ya. Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11. Coba kita tampilkan lagi ayatnya, Filipi pasal 2 ayat yang ke-9 sampai 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Terus kemudian supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya. Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya. Sebetulnya kata Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, itu adalah kurios. Ya. Kata Tuhan itu adalah kurios, ya. Yang dalam bahasa Inggris disebut dengan kata Lord. Ya. Kata Lord yang seringkali diartikan sebagai Tuan atau Tuan di atas segala Tuan. Kata Tuhan, dia adalah Tuan atau Tuhan kita. Nah kalau di Indonesia, kalau kita menyebut ada orang lain Tuan, kita sedang memposisikan diri sebagai apa, saudara sekalian? Seringkali kata Tuan itu dipakai oleh kalau Tuan, kalau ada orang kalau secara umum sih dipakai untuk kata laki-laki ya. Tapi kalau Tuan itu kalau bicara tentang apa istilahnya itu ya? Tuan dan hamba itu apa istilahnya itu? Jadi ketika ada orang menyebut kata Tuan, mungkin itu juga bisa diartikan sebagai yang memerintah, yang punya otoritas. Ya. Dan kita ini ketika kita berkata dia Tuan, kita adalah hamba yang siap untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan itu. Artinya kita akan siap tunduk di bawah otoritas Tuhan itu. Nah ketika kita menyebut kata Tuhan, seringkali saya menyampaikan hal itu bahwa saat kita menyebut dia Tuhan, kita memanggil dia Tuhan, sebetulnya kita sedang memposisikan diri sebagai hamba. Hamba yang seharusnya taat, hamba yang nurut. Jadi ketika kita memanggil dia dengan kata atau sebutan Tuhan, kita sebutnya harusnya memposisikan diri sebagai hamba yang siap nurut. Tetapi ada banyak orang biasanya memanggil Tuhan itu saat apa? Saat butuh. Bahkan kadang-kadang ada yang mungkin boleh dalam tanda petik kurang ajar, ya. Memanggil Tuhan untuk apa? Seperti jadi pengawal kita. Betul nggak? Tuhan, saya mau berangkat ini, jaga ya, saya di jalan ya. Tuhan kawal saya ya. Jadi kita kadang-kadang memanggil kata Tuhan, tapi kita tidak sedang memposisikan diri sebagai pribadi yang seharusnya mengerti arti kata Tuhan itu. Ya. Jadi saat kita menyebut dia Tuhan, ya,
Artinya kita sedang mengakui bahwa Yesus itu pemilik hidup kita. Ya. Karena kalau di dalam perjanjian lama ya, antara Tuhan dan hamba, itu hamba itu betul-betul dimiliki oleh Tuhan itu. Jadi budak-budak zaman dulu itu selalu dibeli ya sebagai hamba. Jadi ketika seorang tuan itu membeli seorang hamba atau budak, budak itu tidak ada hak sama sekali untuk menentukan hidupnya. Yang menentukan semua adalah tuannya. Ya, di zaman perbudakan. Nah, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, firman Tuhan berkata apa, Saudara sekalian, bahwa 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-19 berkata bahwa kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Berarti sekarang Tuhan kita siapa? Ya Yesus itu. Jadi ketika kita mengatakan dia Tuhan, kita juga harus menyadari bahwa saya ini ternyata sudah dibeli oleh Tuhan. Dan hidup saya ini adalah milik Tuhan sepenuhnya. Dan saya tidak berhak untuk mengatur hidup saya sendiri, karena otoritas atau yang menentukan hidup saya itu adalah Tuhan. Jadi saat Bapak Ibu Saudara sekalian mungkin mengatakan, aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada Yesus Kristus anak Allah yang tunggal Tuhan kita. Nah, kita sedang menyatakan dan juga menyadarkan diri kita bahwa saya ini adalah milik Tuhan. Sama-sama katakan, saya adalah milik Tuhan. Dia adalah pemilik hidup kita dan dia juga yang berhak mengatur semua keputusan kita. Itu artinya, Saudara sekalian. Jadi dia adalah Tuhan atas hidup kita. Dia adalah Tuhan atas keputusan kita. Dia adalah Tuhan atas pekerjaan kita. Dia adalah Tuhan atas keluarga kita. Dia adalah Tuhan atas pelayanan kita. Dia adalah Tuhan atas masa depan kita. Bisa bilang amin, Bapak Saudara sekalian? Dia adalah Tuhan atas keluarga kita. Dia adalah Tuhan atas keuangan kita. Sama-sama ngomong, dia adalah Tuhan atas keuangan kita. Siap nggak Bapak Saudara sekalian? Dia adalah Tuhan atas harta kita. Jadi kita harus pahami sampai sedalam itu, supaya kita itu betul-betul bukan asal ya. Kemarin saya nonton lagi viral kan ya di media sosial, ada seorang gubernur yang ngomong-ngomong sama kepala sekolah ya. Ada yang lihat video itu? Ada gubernur lagi ngomong sama kepala sekolah, ditanya berapa luas tanah ini? 1.000 meter. 1.000 atau berapa ya? Ternyata 12.000. Si gubernurnya marah-marah sama kepala sekolah. Pak, kepala sekolah jangan main-main, jangan asbun. Apa ini kepala sekolah masa asbun? 12.000 kok dibilang 1.000. Nah, kita juga harusnya nggak asbun, Bapak Saudara sekalian. Saat kita menyatakan, ya, apalagi itu di dalam gereja ini pengakuan iman kita. Ya. Ketika kita mengakui bahwa dia adalah Tuhan atau dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Artinya dia adalah Tuhan atas hidup kita. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan atas semua keputusan kita. Dia adalah Tuhan atas semua respon kita. Mungkin saya bisa pinjam ungkapan Rasul Paulus, dikatakan bahwa kalau kita betul-betul menjadikan dia Tuhan atas hidup kita. Artinya apa? Rasul Paulus bilang, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Bukan cuma sekedar hidup, tapi dia punya otoritas. Dia punya kekuasaan yang absolut yang tidak bisa diganggu-gugat. Jadi bukan cuma sekedar kita ngomong dia Tuhan, dia Tuhan. Tapi sebetulnya kita seringkali tidak taat kepada dia. Ya. Jadi ada 3 hal penting, Bapak Saudara sekalian, yang ketika kita sebelum perjamuan, ya kita seringkali ucapkan hal itu. Aku percaya kepada Allah Bapa, Khalik langit dan bumi, Ketua Pencipta langit dan bumi. Percaya kepada Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, Tuhan kita.
Kita harus ada di sebuah pengertian yang benar supaya kita bukan cuma sekedar asal ngomong. Dan saya berharap jemaat kita adalah jemaat yang betul-betul punya pengertian yang benar tentang hal ini. Jadi kenapa saya setuju Bapak Saudara sekalian mengajarkan? Karena memang ini sudah jadi bagian dari liturgi di gereja kita. Dan kalau ini jadi bagian dari liturgi gereja kita, nih kita harus pahami apa yang kita lakukan. Nah, karena kalau kita tidak paham apa yang kita lakukan, ya sekali lagi jangan sampai akhirnya ya kita mungkin mengucapkan itu, apalagi di dalam ibadah Bapak Saudara sekalian, seperti seringkali saya ucapkan kan, misalnya di antara kita misalnya seringkali ketemu orang terus janji misalnya, oh Pak saya nanti akan kasih sesuatu, ya kan? Setiap kali ketemu saya akan kasih sesuatu, tapi selalu nggak diwujudkan. Kira-kira bagaimana perasaan kita ketika ada orang ngomong sama kita? Misalnya saya ngomong sama Pak Eko, nanti besok ya saya akan kasih ini. Pak Eko bilang, oh iya. Besok ketemu lagi, Pak Eko besok ya saya kasih ini. Sampai terus-terus kita lakukan, kira-kira Pak Ekonya bagaimana? Kalau itu tidak pernah terwujud, tidak jadi realisasi, kira-kira gimana perasaannya? Malah justru kecewa, betul nggak? Nah, sama dengan ketika kita ngomong, aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, tetapi sebetulnya kita tidak sedang memposisikan diri sebagai hamba yang taat kepada Tuhan. Nah, kira-kira untungnya Yesus itu Tuhan. Kalau Yesus kita, nah mungkin setiap kali kita ngomong kayak gitu, mungkin terus menengok, mungkin begitu ya. Diam, ngapain ngomong tapi nggak dilakukan. Nah, hari ini kita belajar mengerti. Ketika kita mengatakan bahwa aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita. Kita betul-betul menyebut itu dengan penuh pengertian. Dan kita siap dengan segala konsekuensi dari perkataan kita itu. Ya. Sehingga bukan asbun kata Bu Gubernur Serli. Kita tidak asbun, tapi kita mengenal, kita tahu betul apa yang kita ucapkan. Dan kita juga bertanggung jawab dengan apa yang kita ucapkan. Ya. Jadi sekali lagi Bapak Saudara sekalian, bahwa kita belajar kredo bukan cuma sekedar teori. Tapi kita belajar tentang kredo ini supaya itu menjadi komitmen kita dan kita hidupi itu. Bukan cuma sekedar kita tahu. Jadi aku percaya kepada Yesus Kristus, ya, Anak tunggal Tuhan kita. Itu berarti aku menyerahkan hidupku sepenuhnya kepadanya. Percaya. Terus aku hidup di bawah kehendaknya. Ketika kita ngomong aku percaya kepada Yesus Kristus Anak tunggal Allah Tuhan kita. Jadi aku percaya dan aku menyerahkan hidupku kepadanya. Aku hidup di bawah kehendaknya. Aku mau taat kepadanya apapun yang terjadi. Ya. Jadi mungkin sebagai kesimpulan singkat, bahwa ketika kita ngomong bahwa aku percaya kepada Yesus Kristus, kita sungguh-sungguh menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepadanya karena Dia adalah Anak tunggal Allah. Dia adalah pribadi yang diurapi oleh Tuhan. Yang kita percayai, ya. Kita sudah awali tadi bahwa Yesus Kristus yang kita percaya juga Dia adalah firman yang menjadi manusia, dan Alkitab katakan bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Makanya kalau kita berkata, aku menyerahkan seluruh kehidupanku kepadanya, Bapak Saudara sekalian. Jangankan semua kebutuhan kita. Firman Tuhan bilang dunia saja dijadikan. Layak enggak kita percaya kepadanya? Sangat layak. Karena dunia aja dijadikan oleh Dia. Jadi ketika kita ngomong percaya kepadanya, tidak ada keraguan tentang apapun. Aku menyerahkan hidupku kepadanya. Kemudian aku hidup di bawah kehendaknya. Walaupun ini gampang diucapkan, tapi agak sulit dilakukan. Ya, hidup di bawah kehendaknya itu bukan sesuatu yang mudah, saudara sekalian. Ya, karena kehendak Tuhan, ya, itu seringkali bertentangan dengan kehendak kita manusia. Apalagi kedagingan kita kalau masih sangat menonjol itu susah, saudara sekalian. Ya. Hidup di bawah kehendaknya itu bukan sesuatu yang mudah. Tapi sekali lagi dengan iman kita harus berkata bahwa walaupun
Mengikuti kehendak Tuhan itu bukan sesuatu yang mudah, tapi bukan berarti kita tidak bisa melakukannya. Saat kita berusaha, saat kita tuh punya niat untuk hidup di bawah kehendak-Nya, Tuhan yang akan memberikan kita kemampuan. Ya, memang hidup di bawah kehendak Tuhan itu butuh perjuangan, butuh proses yang berat. Tapi ketika kita belajar untuk melakukannya, mulai dari perkara kecil, saya percaya kita akan bisa melakukannya. Amin, Bapak Saudara sekalian. Di saat kita ngomong, aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, Tuhan kita. Kita juga sedang menyatakan diri, aku mau taat kepada Dia, apapun yang terjadi dalam hidup kita. Dalam kondisi hidup kita, bagaimanapun, aku akan belajar taat sama Tuhan. Itu sebenarnya. Jadi saya berharap, nanti ke depan saat kita mengucapkan pengakuan iman rasuli, jadi kita harus betul menyadari apa yang kita katakan. Amin, Bapak Saudara sekalian. Bila firman Tuhan yang sederhana ini juga boleh memberkati kita, supaya kita itu betul-betul melangkah dengan pasti, melangkah dengan penuh keyakinan. Kita tidak asal ngomong, Bapak Saudara sekalian, tapi kita betul-betul menyatakan keyakinan kita dengan pengertian yang benar. Mari kita sama-sama akan berdoa. Haleluya.